Hai Sobat Grit, selamat pagi menjelang siang. Balik lagi di Selebritis Punya Cerita barengan sama aku Utet. Dan siang hari ini aku udah gak sendiri karena aku bareng sama Kak Maizura. Hai. Apa kabar Kak? Ini aku manggilnya Maizura. Boleh panggil Mai. Boleh pakai Mai. Oke, bisa diungkapkan dengan satu kata. Perjalanan lagu denganmu mau diungkapkan lewat kata apa? Mengharukan. Mengharukan. Ya. Kenapa mengharukan? Mengharukan karena banyak emosi yang prosesnya panjang untuk akhirnya bisa menulis lagu itu. Gitu. Karena itu ketika aku bilang denganmu bahagia dalam ketulusanmu tak ada yang pernah sepertimu. Itu adalah satu statement yang berani sebenarnya buat aku. Karena dulu tuh aku nggak mempercayai orang lain. Kayak I had trust issues with people. Takut banget untuk bilang kata itu karena aku melihat ketika kita menunjukkan sisi kita, ketulusan kita ke orang lain, kebaikan kita ke orang lain, itu bisa dianggap sebagai kelemahan. Dan aku membawa pemahaman itu dari kecil. Dulu tuh aku kayak punya sahabat. Aku senang banget sama sahabatku ini, teman kecil aku, tapi aku menganggap dia sebagai sahabat, tapi ternyata dia nggak melihat aku sebagai sahabat dan dia bahkan lebih sering ngebully aku. Beranjak dari kecil ya. Dari kecil, jadi kayak aku membawa itu dan akhirnya aku jadi takut. Aku pokoknya kayak membuat dinding, ya membuat benteng yang begitu besar lah ke orang. Jadi orang nggak bisa gampang masuk berteman atau bersosialisasi sama aku. Terus ya udah karena aku ngerasanya kayak udah nggak bisa kayak gini deh, berdampaknya negatif gitu. Jadi ya udah akhirnya kayak aku memutuskan untuk ingin berubah. Kenapa aku bilang itu adalah sebuah statement? Ya setelah perjalanan healing itu aku jadi merasa dunia jadi lebih indah ya, dan ternyata banyak banget yang ada kok orang-orang di dunia ini yang genuinely care. Benar-benar secara tulus mencintai kita apa adanya, yang benar-benar menyayangi kita apa adanya. Dan salah satunya tuh diri aku sendiri. Kayak aku selalu lupa dulu, aku nggak sadar ternyata kayak I have my own self yang dari awal tuh selalu ada dan selalu mensupport. Bahkan kayak di masa-masa terburuk ketika aku ngerasa aku nggak mencintai diriku sendiri, dia tetap ada. Dia tetap bernafas dengan baik, badan aku tetap melindungi aku dari penyakit dan segala macam gitu. Tetap berjuang gitu kan, ada banyak banget ya sel di dalam tubuh kita dan setiap detiknya itu berjuang untuk kita gitu, berjuang untuk kita. Jadi jadi ya kenapa aku nggak sadar ini dari dulu ya, kenapa aku terlalu fokus sama rasa sakit aku yang itu. Terus ketika aku membuka diri aku lagi lebih luas, aku menemukan orang tua aku selalu jadi supporter nomor aku dari awal. Dan itu kenapa aku nggak apresiasi selama ini ya, kayak nggak bisa kayak gini. Life is so short dan rasanya aku nggak mau nyesel suatu hari nanti ketika mereka udah nggak ada dan aku tidak mengapresiasi itu. Aku nggak mau. Dan setelah itu I have so many friends yang benar-benar kayak mereka mengerti dan mereka justru ada di fase-fase terberat aku di saat perjalanan healingku itu. Jadi kayak ketika aku menuliskan itu penuh rasa haru dan penuh rasa syukur karena mungkin untuk diri aku yang dulu nggak bakalan berani bilang aku bahagia sama kamu karena it was a scary thing. But right now, I feel like aku udah bebas mengekspresikan dan menyampaikan itu kepada orang-orang yang pantas mendapatkan itu. Gitu. Proses healingnya keren banget. Aku speechless gitu loh, kayak akhirnya kamu sadar sama sesuatu kayak keren banget. Aku bingung berkata apa-apa Sobat Grit. Saking kerennya, oh my god. Akhirnya sadar sama apa yang kita punya ya. Ya. Lebih bersyukur aja sih. Ya, bersyukur dan memaafkan yang dulu-dulu. Jadi kayak udah terbebas dari itu semua. Karena bersyukur tuh hal simple dan sederhana tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya bisa bikin kita jadi lebih bahagia dan lebih memandang hidup tuh jauh lebih baik. Yes. Lebih indah dari sisi manapun gitu. Yes. Banyak sisi soalnya kan kita bisa lihat dari benar. Wow. That's why I wrote denganmu karena kayak
aku melihat sekitar aku juga banyak banget yang melihat hidup tuh kok negatif terus, negatif terus, dan kayaknya aku butuh membuat lagu ini sebagai harapan buat teman-teman yang mungkin ngerasa hidupnya berat banget, hidupnya sulit banget, dan rasanya kayak nggak ada yang mencintai mereka apa adanya. Kayak ada harapan kok, karena dulu aku juga pernah ngerasa seperti itu. Tapi ketika kamu memutuskan untuk mengubah cara pandang kamu, semua hal baik itu bisa terjadi. Dan aku harap lagu ini bisa jadi teman kamu. Dan denganmu bukan untuk pasangan aja ya, bisa bukan untuk cuma orang untuk tua, pasangan, temen deket, dan pokoknya yang ngerasa kamu disayang banget gitu. Universal aja sih. Kayak pernah gak sih punya sahabat yang benar-benar ngertiin kamu? Iya. Nah, itu semua akumulasi dari semua orang-orang yang baik banget sama aku. Abis ini bisa kali ya langsung kirim lagunya Kak Maizura ke orang yang disayang ya? Iya dong. Nih dengerin nih lagu buat kamu gitu. Aku gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Iya. Tag orang yang kamu sayang. Betul. Nah ini kan lagu menceritakan tentang rasa bersyukur, akhirnya bertemu sama orang-orang, sadar sama orang-orang sekitar yang sayang banget sama kita. Tapi pasti di balik itu kita pernah ada di titik gagal, ya kan, seperti kamu. Gimana akhirnya kamu bangkit lagi? Dengan lebih banyak ini sih, lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri aku sendiri. Menggali lebih dalam lagi, kayak aku coba lihat apa ya yang menahan aku sekarang, apa yang bikin aku takut ya sama dunia, apa yang bikin aku tertutup ya. Oke, akhirnya aku menemukan kalau aku pernah punya trauma. Aku dulu sayang banget sama sahabat aku, tapi turns out ternyata dia ngebully aku, dan itu aku masih kecil banget, kayak SD. Tapi setelah itu kayak oke, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku masih sakit ternyata, kebawa sampai gede, dan akhirnya berdampak ke cara aku menjalin hubungan dengan orang lain dan bahkan ke diri aku sendiri. Dan akhirnya aku belajar untuk memaafkan. Gimana caranya aku keluar ya dari semua itu adalah memaafkan. Aku belajar untuk memaafkan satu-satu orang yang meninggalkan bekas, meninggalkan luka di hidup aku. Belajar maafkan, dan itu prosesnya nggak simple, emang berat. Cuman kayak aku berusaha dan aku belajar untuk menghadapi itu semua. Aku bukan dibodoh amatin ya, tapi lebih kayak aku menghadapi. Oke, aku pernah berada dalam kondisi itu. Sekarang aku memaafkan orang-orang itu, aku memaafkan kondisi itu, aku juga memaafkan diriku dengan semua aku udah sempat keras juga sama diri aku dan segala macam. Belajar memaafkan dulu, memaafkan sampai ketika udah lega, itu rasanya pasti enak banget. Dan secara perlahan juga orang-orang yang benar-benar genuine tuh akan masuk, dan akhirnya udah bisa dengan bebas, dengan lega merasakan mendapatkan cinta itu, mendapatkan cahaya itu dan dukungan itu. Kayak lebih enak karena udah nggak ada lagi yang mengganjal di hati, udah nggak ada lagi ketakutan karena udah memaafkan, udah melepaskan. Wow, karena kalau misalkan perasaan-perasaan kayak gitu semakin ditumpuk nanti akan meledak sendiri dan nggak bakalan baik. Dan ya pasti adalah kita akan sampai ke satu titik yang capek ya kayak gini. Dan aku juga udah sampai ke titik itu yang aku nggak mau kayak gini terus. Kayak gak sih, kayak dalam hati terkecil aku tahu kalau hidup itu sebenarnya indah kalau kita nge-switch perspektif kita. Dan ya udah, akhirnya mulailah perjalanan healingnya sampai sekarang. Tapi kamu keren loh, maksudnya bisa cerita sesuatu yang bikin kamu sakit banget, terus akhirnya kamu bisa share, karena itu hal yang berat banget untuk sebagian orang kan. Dan kamu keren banget bisa cerita. Terima kasih. Semua orang bisa kok. Ada waktunya, ada fase-fasenya. Aku yakin kita semua bisa. Menurut aku proses rasa sakit itu adalah proses pendewasaan kita. Dan aku melihat masa-masa terburuk dalam hidup kita justru adalah pelajaran yang paling berharga, yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi gak ada masalah ketika kita berada dalam fase itu. Nikmatin dan ambil hikmahnya. Betul gitu. Itu Sobat Grit, strip Maizura. Nah, oke, ini kan kamu dari kecil
musik ya kan. Musik buat kamu. Musik is everything gitu. Musik, aduh buat aku tuh penting banget ya kayak karena musik tuh powerful. Musik bisa mewakili perasaan kita apapun itu dan indahnya dari sebuah musik adalah semua perasaan kita tuh bisa divalidasi ya. Semua perasaan di musik tuh penting kayak being happy is important. Being sad, amarah itu penting, kekecewaan itu penting, dan rasanya nyaman aja ketika kita mendengarkan spesifik musik untuk benar-benar temenin kita. Dan it's beautiful that music itu nggak menjudge kamu, nggak menilai kamu dengan perasaan-perasaan itu. Justru musik ada untuk menemani kamu, justru jadi temen gitu ketika kita ngerasa sedih, kita ngerasa kecewa, kita ngerasa bahagia. Musik ada, jadi kayak penting banget. Dan musik juga yang akhirnya membantu aku untuk keluar dari fase-fase itu. Kayak aku memilih musik-musik yang positive. It's so important to choose what kind of music that we listen to. Penting banget. Kalau kita terus-terusan sedih kayaknya terus dengerin lagi sedih lagi kayak makin sedih. Jadi ya jadi saat itu aku kayak being wise untuk dengerin musik-musik yang aku pikir itu akan bisa membantu aku untuk merasa lebih baik. Gitu. Berarti sesuatu yang kita dengar juga mempengaruhi ya? Sangat-sangat mempengaruhi dong.